Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Erza Ahmad Raihan dengan NIM 13122000146. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview salah satu materi yang telah diberikan oleh Pak Frans, yaitu materi tentang sumber hukum. Materi yang singkat namun sangat penting. Nah, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat mengikat dan memaksa masyarakat dalam lingkup suatu negara, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi para pelanggarnya. Sumber hukum dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu undang-undang, yang secara pengertian terbagi menjadi 2, yaitu arti formal atau berkaitan dengan formalitas dan cara terjadinya undang-undang tersebut ada di Indonesia, yaitu dibuat atau diciptakan oleh DPR bekerja sama Presiden. Untuk arti yang kedua yaitu arti material. Arti material ini berkaitan dengan isinya yang mengikat umum UU sebagai regeling atau peraturan hukum yang berlaku bagi umum. Berikutnya, kebiasaan atau sumber hukum yang kedua. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara repetitif atau berulang-ulang dalam masyarakat. Dan untuk syarat terbentuknya sumber hukum kebiasaan ini ada 2, yaitu syarat material atau pemakaian yang tetap dan syarat psikologis yang diyakini sebagai kewajiban hukum oleh komunitas atau kelompok. Nah, untuk sumber hukum yang ketiga yaitu traktat atau perjanjian antar negara. Traktat dalam pembuatannya ada 2 prosedur, yaitu prosedur 3 tahap yang berisi perundingan, penandatanganan dan ratifikasi perjanjian yang dianggap penting, lalu perjanjian dengan negara lain. Nah, untuk prosedur kedua yaitu perundingan dan penandatanganan dilakukan kepada perjanjian-perjanjian yang sekiranya dianggap kurang penting. Untuk sumber hukum yang keempat yaitu doktrin atau pendapat ahli hukum. Doktrin sendiri berasal dari bahasa Latin doctrina atau doktrin, yang artinya ajaran hukum atau Rechtslehr. Pada zaman pertengahan, pendapat ahli hukum menjadi sumber hukum bahwa setiap orang tidak boleh menyimpang dari pendapat para ahli hukum tersebut. Maka doktrin ini menjadi salah satu sumber hukum pada zaman itu. Berikut untuk sumber hukum yang terakhir yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi atau putusan pengadilan tertinggi, dan di Inggris jurisprudensi dikenal dengan istilah judgment law atau common law yang memiliki arti hakim menciptakan hukum. Yang dalam proses peradilan Amerika dan Inggris, jurisprudensi dapat digunakan hakim untuk atau dalam memutus perkara, tetapi hakim juga tidak boleh memberikan putusan dalam peradilan, sehingga harus diputuskan oleh para juri. Nah, di Indonesia, hakim juga menggunakan jurisprudensi dalam memutus perkara apabila perkara tersebut pernah terjadi dan memiliki perkara yang sama. Oleh karena itu, jurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Erza Ahmad Raihan undur diri.